Halo semua, perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok himpunan mahasiswa administrasi niaga. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 29 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja. Ini dia video presentasi dari kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davadia Muhammad beserta teman saya Cynthia Natania. Kami berdua dari jurusan Administrasi Niaga, program studi D3 Administrasi Bisnis. Saya sendiri di sini akan membahas tentang program studi D3 Administrasi Bisnis yang ada di Polban. Program studi D3 Administrasi di Polban telah terakreditasi A oleh BANPT. Lulusan program studi ini diharapkan memiliki kompetensi yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu memiliki berbagai posisi manajemen di tingkat supervisor di pasar kerja nasional dan atau memiliki kemampuan berwirausaha. Pada umumnya, administrasi bisnis mempelajari tentang segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Dalam hal ini, ada 8 keilmuan yang dikaji dalam program studi D3 Administrasi Bisnis terkhusus di Polban, yaitu yang pertama, ada pengantar ilmu administrasi, yang kedua, ada pengantar bisnis, yang ketiga, komunikasi bisnis, yang keempat, simulasi bisnis, yang kelima, etika bisnis, yang keenam, manajemen sumber daya manusia, yang ketujuh, manajemen kantor, yang kedelapan, ada small business project, yang berarti mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan keterampilan untuk mendorong, membangun, atau mengembangkan dan mengimplementasikan kemampuan bisnis retail dalam bentuk real project. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prospek karir lulusan D3 Administrasi Bisnis. Yang pertama adalah Assistant Manager atau Senior Administratif. Karena di program D3 Administrasi Bisnis banyak banget dipelajari mengenai manajemen. Mulai dari pengertian manajemen, teori-teori manajemen, manajemen sumber daya manusia, hingga manajemen kantor. Sehingga menjadi seorang asisten manajer adalah salah satu prospek karir bagi lulusan D3 Administrasi Bisnis. Yang kedua adalah supervisor. Selain menjadi asisten manajer, ternyata lulusan D3 Administrasi Bisnis dapat menjadi seorang supervisor yang mampu mengorganisir dan mengatur para stafnya agar bekerja tepat waktu. Yang ketiga adalah asisten, dan yang terakhir adalah humas atau public relationship. Semua ilmu atau kemampuan yang dibutuhkan untuk karir-karir yang saya telah sebutkan tadi semuanya dipelajari di program D3 Administrasi Bisnis. Halo, saya Putri Asifa dan teman saya Gazira Ikal sebagai perwakilan akan membagi informasi mengenai Prodi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Visi misi program studi D4 Administrasi Bisnis. Yang pertama adalah visi. Visinya menjadi program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Keunggulan program studi ini adalah penggunaan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri. Selain itu, unggul dalam penggunaan teknologi informasi dan penguasaan bahasa Inggris. Misi program studi D4 Administrasi Bisnis yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan atau memiliki kemampuan wirausaha. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerjasama dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan stakeholder yang meliputi industri dan institusi pendidikan baik nasional maupun internasional dan atau pemerintah.
Lulusan D4 Administrasi Bisnis diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan bisnis, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja pada bidang administrasi bisnis. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi, materi yang akan dipelajari pada D4 Administrasi Bisnis itu ada administrasi bisnis itu sendiri, lalu ada pengantar administrasi dan manajemen, ada sistem informasi manajemen, ada simulasi bisnis, ada etika berbisnis, dan ada permodalan dan investasi, lalu ada manajemen kantor, serta ada small business project. Lalu, prospek lulusan dari D4 Administrasi Bisnis salah satunya adalah entrepreneur. Sarjana sains terapan yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bisnis dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan bisnis pada skala UMKM, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam fungsi operasional organisasi bisnis, mulai dari pembelian produksi, pemasaran, dan penjualan, keuangan, sumber daya manusia, dan training, administrasi, dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bisnis skala UMKM, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi dalam memilih berbagai alternatif solusi bisnis, baik secara mandiri maupun berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidan Nurdin dan teman saya Renita Al-Jahra Putri. Kami sebagai perwakilan akan berbagi informasi mengenai Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Visi Prodi D3 Manajemen Pemasaran menjadi program unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat lokal dan regional. Misi Prodi D3 Manajemen Pemasaran yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang manajemen pemasaran yang mampu mengisi berbagai posisi operasional pasar, kerja lokal dan regional, dan memiliki kemampuan berwirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian pemasaran, terapan dan pelayanan kepada masyarakat, guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademik yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Manajemen pemasaran adalah program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengolahan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi proses dan kegiatan pemasaran barang dan jasa untuk memenuhi tujuan dari perusahaan atau organisasi tertentu. Karena manajemen pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam dunia bisnis. Hal tersebut diantaranya, yang pertama, mengatur fungsi dari pemasaran, yang kedua, mengatur tujuan dari sasaran pemasaran, yang ketiga, mengontrol program pemasaran, yang keempat, mengembangkan program pemasaran, yang kelima, menerapkan rencana pemasaran ke dalam proses kegiatan perusahaan. Selanjutnya, saya akan memaparkan informasi mengenai materi apa saja yang harus dipelajari oleh D3 Manajemen Pemasaran, serta prospek lulusan seperti apa yang dimiliki D3 Manajemen Pemasaran. Berikut paparannya. Materi yang dipelajari mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran diantaranya adalah matematika bisnis, statistika bisnis, akuntansi, pengantar manajemen bisnis, prinsip-prinsip pemasaran, pengantar teknologi informasi dan komunikasi, bahasa Inggris, serta masih ada materi lainnya. Adapun profil lulusan mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran diantaranya adalah mampu mengelola kegiatan penjualan. Contohnya, melakukan pendekatan terhadap calon pelanggan potensial, serta mampu melaksanakan keterampilan penjualan. Yang kedua, mengelola kegiatan layanan. Contohnya, mampu berkomunikasi secara efektif dan mewujudkan kepuasan pelanggan, serta menangani keluhan pelanggan. Yang ketiga, mampu berwirausaha. Every single second I just feel like I should say that I'm so glad. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nora Melia dan rekan saya Prima Risha. Kami akan memberikan informasi mengenai program studi D4 Manajemen Aset. Yang pertama ada visi dan misi. Visi dari program D4 Manajemen Aset Polban adalah menjadi program D4 unggulan dalam bidang manajemen aset. Dan misi dari program D4 Manajemen Aset Polban adalah 1. Menghasilkan sarjana terapan yang profesional dan unggul di bidang manajemen aset. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pelayanan bagi masyarakat guna mendukung pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat untuk pengelolaan aset. Pendidikan D4 Manajemen Aset Polban secara profesional memberikan serangkaian metode dan teknik pengelolaan aset dengan kualifikasi yang mencakup pemahaman pengelolaan dan perancangan aset institusi atau lembaga secara fisik, baik untuk organisasi komersial, pemerintahan atau aset publik, maupun institusi nirlaba lainnya. Baik, selanjutnya ada apa saja yang dipelajari di Prodi Manajemen Aset ini? Dari berbagai macam informasi yang beredar, sebenarnya Prodi Manajemen Aset ini hanya mempelajari siklus-siklus aset, dan kita di sini difokuskan untuk mempelajari aset-aset fisik seperti gedung dan lain-lain. Dan di siklus aset ini terdapat berbagai macam. Contohnya seperti pengadaan aset, perencanaan kebutuhan aset, penilaian aset, inventarisasi aset, dan masih banyak lagi. Dan juga Prodi Manajemen Aset ini memiliki prospek kerja lulusannya yang bisa saja menjadi berbagai macam. Bisa menjadi asset manager, property manager, asset value, dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Halo, saya Safira dan teman saya David. Sebagai perwakilan Prodi, kami akan berbagi informasi mengenai program studi D4 Manajemen Pemasaran. Visi dari program studi D4 Manajemen Pemasaran yaitu menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran di tingkat nasional maupun internasional. Misi program studi D4 Manajemen Pemasaran yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen pemasaran internasional untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan memiliki semangat untuk terus berkembang, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. 2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang ilmu pemasaran internasional dan menyebarluaskan hasilnya untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional masyarakat, guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Oke, selanjutnya saya akan berbagi informasi tentang apa yang kita pelajari di D4 Manajemen Pemasaran. Dalam manajemen pemasaran, kita akan mempelajari tentang mengenai pengembangan konsumen, pergerakan produk dari produsen ke konsumen, termasuk pemahaman terkait perilaku dan dinamika konsumen, analisa permintaan, teori harga, segmentasi pasar, metode dan media periklanan, dan aspek-aspek pemasaran lainnya. Oke, selanjutnya mengenai profil kelulusan manajemen pemasaran. Untuk profil kelulusan manajemen pemasaran yang pertama, yaitu ada manajer penjualan. Apa sih yang dilakukan manajer penjualan itu? Yaitu melakukan analisis lingkungan bisnis, menyusun elemen pemasaran perusahaan, menyusun rencana penjualan atau sales plan, menyusun rencana pengelolaan akun, melaksanakan pembinaan atau coaching, dan penyuluhan konseling terhadap tenaga penjualan. Yang kedua ada manajer pelayanan. Apa sih yang dilakukan oleh manajer pelayanan? Manajer pelayanan melakukan analisa lingkungan bisnis, menyusun elemen pemasaran perusahaan, mengelola program loyalitas pelanggan, mengelola momen kebenaran atau moment of truth. Yang ketiga ada manajer merek. Apa sih yang dilakukan oleh manajer merek tuh? Manajer merek melakukan analisa lingkungan bisnis, menyusun elemen pemasaran perusahaan, mengelola lingkungan layanan atau service environment, menyusun rencana pemasaran atau marketing plan. Yang keempat ada wirausahaan nasional dan internasional. Apa sih yang dilakukan oleh wirausahaan nasional dan internasional? Yaitu mengidentifikasi peluang usaha, merancang kegiatan, dan mengoperasikan kegiatan usaha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auto Musaman dan teman saya yang bernama Sania. Di sini saya akan menginformasikan tentang D3 Usaha Perjalanan Wisata. Visi program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata adalah menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi bidang studi usaha perjalanan wisata yang inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam bidang usaha perjalanan wisata yang berperan aktif dalam pelestarian budaya dan alam Indonesia sebagai aset bangsa, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. Kedua, menyelenggarakan penelitian kepariwisataan terapan dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademik yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Prodi Usaha Perjalanan Wisata juga memiliki salah satu event unggulan yang telah terlaksana selama lebih dari 1 dekade, yaitu event KPI, Kompetisi Pariwisata Indonesia, yang merupakan sebuah ajang kompetisi pariwisata tingkat nasional yang memperebutkan piala bergilir Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Apa aja sih yang dipelajari di UPW Polban? Yang pertama ada tour guiding, yang kedua ada tour and travel management, yang ketiga ada event management, yang keempat ada tourism sales, yang kelima ada bahasa asing, Mandarin, dan bahasa Inggris. Terima kasih. Prospek lulusan D3 Usaha Perjalanan Wisata sendiri, yang pertama dapat menjadi tour operator, tour guide, tour leader, event organizer, ground handling staff, dan lain-lain.